Jadi beberapa hari terakhir ini kasus dari Jessica itu kembali heboh sekali Bu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Bu Hastri kan juga termasuk yang mengambil bagian sebenarnya 7 tahun lalu dalam kasus ini Ibu. Boleh dijelaskan Bu Hastri, waktu itu peranan Ibu sebagai apa di kasus ini Bu? Waktu itu tuh saya masih di Semarang. Memang saya nggak mengerjakan apa pemeriksaan jenazahnya dan kita hanya diskusi aja. Dan setelah karena keadaan jenazah waktu itu memang sudah diawetkan ya, terus kita kesimpulan ambil keputusan bersama ya sudah tetap dibuka, terus kami ambil beberapa organ yang bisa diperiksa, siapa tahu ketemu apa sesuatu zat yang bisa menyebabkan kematian seperti itu Mas Anjas. Dan karena setelah hari ketiga itu kan jenazah di mana dibawa ke kamar jenazah di rumah sakit Bayangkara Pusat di Polpus itu. Jadi ya dan waktu itu sempat ada apa ya menunggu mungkin persetujuan keluarga gitu. Tapi kan kalau kita kan saya selalu bilang kita berburu sama waktu kematian, jangan sampai eh, sesuatu perlakuan terhadap jenazah itu bisa menghilangkan petunjuk atau barang bukti yang bisa menjadi alat bukti pada tubuh jenazah ini gitu Mas Berarti Anjas. waktu itu Ibu setelah dilakukan embalming Bu. Jenazah yang dibawa iya Oh, berarti Ibu diperiksanya setelah. mengecek jenazahnya juga atau gimana Bu? Bukan saya, senior saya di Semarang. Oh, Cuman kita diskusi telepon-teleponan gitu. Nah enaknya diapain nih, mayatnya udah diginiin nih, giniin. Susah kan kalau udah di embalming gitu biasanya. Ya udah, karena apapun keinginan penyidik ya, saya juga sering melakukan pemeriksaan jenazah walaupun udah di embalming, udah dikubur, bongkar kubur ya. Permintaan penyidik ya wajib kita kerjakan dan memang kita buka dan kita ambil beberapa bagian tubuhnya seperti nah, itu. sekarang kita akan bahas Bu beberapa hal karena kan beberapa hari terakhir ini di channel saya itu membahas mengenai kasus Jessica. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengata-ngatai saya, ada juga yang memuji, tapi ya sudahlah tidak masalah. Mengenai otopsi, karena Ibu juga merupakan salah satu dokter otopsi terbaik menurut saya. Jadi beliau ini ahli di bidang DNA, terus juga salah satu dokter otopsi yang masih pionir dan perempuan pertama menjadi dokter otopsi untuk Polri. Betul ya Bu ya? Ke kata kata wartawannya. Oke, terus Bu, eh, Untuk forensik poluan yang sudah per, S3 oh tuh. iya, Yang betul. Jadi sudah dokter, doktor juga. Jadi memang salah satu yang sering aku ajak untuk diskusi kalau masalah forensik. Terus mengenai eh, statement ini agak sulit mengomongnya. Saya tidak mau mengadu domba, tetapi otopsi, Bu. Ada yang mengatakan bahwa interpretasi sebagian masyarakat ini tidak otopsi, hanya pengambilan sampel. Ada yang bilang enggak, ini sudah bagian otopsi tapi parsial. Ibu melihatnya seperti apa? kalau saya melihatnya 25 tahun ya dokter forensik dan eh, walaupun sekarang jarang otopsi tapi kan dulu udah hampir tiap hari ya karena sekarang memang jabatan terus sudah ada dokter forensik junior jadi saya agak jarang otopsi tapi dari dulu itu kalau otopsi itu kan intinya pemeriksaan luar dan dalam jenazah ya kan. Luar dan dalam tidak luar aja tapi dalam tidak dalam aja tapi luar dan dalam kalau udah dalam berarti luar. Nah kalau jenazah dalam keadaan memang sudah tidak memungkinkan diperiksa dalam ya kita harus ibaratnya memaksa nih kadang memaksa penyidik udah nggak apa-apa kadang kita maksa udah lihat aja bongkar aja biar jelas kan. Takut kita dikira menutup-nutupin kasus kalau keluarga nggak boleh nggak berkenan ya kita maksa juga ke penyidik dan penyidik kita bantuin untuk menjelaskan ke keluarga butuhnya apa sih gitu dipaksa untuk periksa luar dan dalam jenazah ya untuk kepentingan tahu cara kematian, sebab kematian. Mungkin kalau waktu kematian sudah ketahuan ya dari dia meninggal dari CCTV. Tapi kalau belum ya kita juga harus tahu nih cara waktu kematian. Karena Mas Anjas tahu kan untuk kepentingan alibi. Lah kalau jenazahnya udah termanipulasi, sudah susah, udah embalming, udah diawetkan, ya saya pikir ya tetap kita buka dan memang dari luar
mungkin tidak ada kekerasan apapun, kita fokus eh, sebelumnya kita lihat, oh orang sehat, ada sesuatu, tiba-tiba jatuh, sakit, terus meninggal, jadi ke arah mana kan? Ya sudah, kita apa namanya organnya kita buka dan itu memang kita ambil beberapa sampel untuk membuktikan. Jadi otopsi itu kan dua Mas Anjar, otopsi forensik dan otopsi klinis. Gitu loh. Forensik klinis itu lengkap harus karena untuk menentukan sebab meninggalnya itu biasanya untuk kepentingan diagnosa karena apa? Asuransi kan untuk kepentingan asuransi biasanya itu tanpa permintaan polisi klinis biasanya keluarga atau rumah sakit kan. Kalau forensik ya harus dari penyidik polisi dan kalau tadi saya bilang kondisi tidak memungkinkan kadang kita parsial gitu ya. Yang penting kan kita usahakan upayakan semaksimal mungkin kita bahas dapat beberapa sampel tubuhnya untuk membuktikan sebab matinya apa. Paham. Nah, kemudian salah satu statement yang saya dengar dari jaksa penuntut umum di kasusnya Jessica ini bilang begini, memang betul ditemukan 0,2 miligram sianida di perutnya Mirna itu setelah 3 hari di embalming. Kalau secara sains nih Bu, memang kalau sudah di embalming harusnya tidak ada semua apa-apa. Gimana sih kok embalming itu bisa merusak banyak hal-hal yang merujuk ke penyebab kematian, Bu? Embalming itu diawetkan tuh Mas Anjas. Hmm. Saya gak tahu waktu itu juga belajar sama dokter Jaya ya senior saya itu juga dan di kayak dicampur dioplos jadi ada jenis sabun, saffron, terus ada cairan lain, formalin, terus mungkin dikasih apa agak agak apa namanya khusus cairan dari waktu itu sih dari Jepang katanya untuk supaya jenazahnya bagus, tidak berbau, tidak apa namanya, tidak menyengat, tidak pedih matanya. Jadi ada oplosannya tertentu lah. Itu tuh masukin cairan embalming itu banyak ya. Karena sesuai dengan berat badan, sesuai kita, jadi eh, bisa sampai 5 liter kalau orangnya besar gitu kan. Atau eh, kecil ya sekitar 2 liter itu kita masukkan dari pembuluh darah di kaki atau dari leher lah. Itu cairan yang di dalam tubuh juga keluar Mas Anjas. Mendesak saling kaki dia keluar dari saluran kelamin, dari hidung, mulut, eh, yang lain ya keluar telinga itu keluar diganti sama cairan formalin itu. Jadi dan itu meresap langsung masuk ke juga ke organ-organ. Jadi kan jenazahnya tidak busuk kan ya itu ya melarutkan mungkin cairan-cairan racun atau benda-benda asing yang mematikan sakit gitu kan jadi nggak kelihatan kalau kita periksa jaringannya mungkin eh, hati empedu jantung mungkin pengen tahu apa ada sakit jantung itu kadang nggak bisa terdeteksi karena udah tertutup cairan gitu loh cairan formalin itu Kalau macam-macam 0,2 setelah 0,2 miligram setelah di embalming, hebat. kok masih bisa ada ya Bu ya? Kenapa Bu ya? Ya, Kak, kalau kita teorinya tuh udah nggak bisa juga, tapi ya mungkin dikasih ya sisa, mungkin tidak terlarut apa tercampur semua, masih ada cairan sedikit yang bisa diambil apa sianidanya positif. Itu kita juga ya, alhamdulillah waktu itu dan kita kan memastikan nih racun dalam tubuh sama nggak dengan jenis racun yang di TKP seperti itu. Kita dulu pernah ngobrol, Bu Hasri masih ingat nggak? Salah satu kasus yang Ibu tangani dulu juga mengenai sianida, tapi Ibu menemukan sianidanya tersebut dari otopsi jenazah yang sudah tulang belulang, tapi Ibu temukan dari pemakaman, dari tanah dan aromanya. Itu seperti apa Bu ceritanya Bu? Jadi dia udah meninggal 5 bulan dan Hmm. polisi kan kesulitan ya untuk menjerat pelaku yang diduga suaminya ternyata karena hanya keterangan saksi aja gitu kan. Eh, Ternyata jenazahnya udah dimakamkan. Akhirnya kita gali, kita ambil kulit di sekitar lambung karena kita mikirnya fokusnya karena keracunan, jadi kita lihat udah tulang belulang seperti itu masih sisa ada kulit di lambung ya karena yang lain udah tulang terus tanah Mas Anjas tanah di sekitar
lambung, di sekitar tulang daerah perut. Kita ambil dan itu kita periksa di laboratorium forensik dan juga kita ambil tanah yang agak jauh yang mungkin berbeda dari tanah di sekitar jenazah itu. Lah, kita bandingkan kalau memang tanah ini berbeda, ada zat asing lain dari tanah ini apa yang sekitarnya ya berarti kita fokus oh apa zat itu gitu kan dan menurut saksi sejenis sianida kita buktikan ternyata positif sianida itu bisa dijadikan uh, apa alat bukti ya karena kan di pengadilan ditanya belah tanah di tanah sekitarnya itu bagaimana gitu tidak ada yang mengandung hanya tanah di sekitar jenazah itu seperti itu Berarti karena evaporasi menguap waktu dia baru meninggal, mungkin di sekitar tubuhnya bisa terpositif dan tidak diembalmi dan ya. tidak. Dan waktu yang Mas Anjas ingat yang sekeluarga meninggal itu dikasih kopi, dikasih itu Iya, apa? Itu di Magelang. iya, 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 saya ingat itu, Bu. Itu berarti kan tidak diembalmi, jadi masih bisa dideteksi, Bu ya. Ya, dan itu saya sempat karena di ruangan tertutup ya, mungkin dia banyak kan pertama dikasih dia mencoba ngasih arsen toh nggak mempan toh terus dikasih cyanida itu langsung bikin kopi waktu itu kita cepat segera ke TKP juga itu sempat agak pusing saya karena kan di ruangan tertutup jadi masih masih ada bau-baunya gitu loh itu Cyanida itu sekuat apa sih, Bu? katanya sih memang apa ya sedikit aja sampai berapa mili ya teman letal dosisnya itu nggak hafal saya Mas Anjes. Eh, mungkin ada yang gini loh Mas Anjas. Ada yang sedikit karena mungkin dia daya tahannya kurang, sakit cepat meninggal. Ada yang saya juga pernah bongkar kubur tuh Mas Anjas yang dari Sukabumi. Jadi kenapa terungkap? Karena dia sempat lari, diminumin sama dukunnya itu, sempat lari. Ternyata dia nggak apa-apa. Ternyata temennya dua meninggal kan, dibawa muntah-muntah maksudnya pulang sakit muntah-muntah terus meninggal lah keluarganya curiga maka kita bongkar kubur lah itu masih dapat ternyata yang satu karena yang satu lapor masih hidup gitu jadi tiga dua meninggal dari Sukabumi itu dikubur di Magelang saya bongkar kubur waktu itu baru kok tahun tahun lalu kasusnya itu Kalau jadi dari kasus cyanida ini kan di Indonesia sebenarnya saya lihat, Bu ya, baca dari beberapa sumber, termasuk yang cukup gampang didapatkan ya, dengan berbagai macam nama yang beda-beda. bebas belinya Iya, sope ya waktu di mana itu di rumahnya si pelaku waktu di Magelang itu juga ada bungkus-bungkus itu pembelian lewat itu iya. Dan lewat dukun itu juga kan, Bu, yang dukun modusnya sebagai dukun pengganda uang yang Ibu juga tangani, iya iya cyanida juga kan, Bu? iya jenisnya dia tapi dia berupa kayak racun tikus Mas Anjas. Oh gitu. Nah ini juga ada beberapa netizen yang mungkin lugu atau mungkin ya setiap orang berbeda kondisinya bilang bahwa jangan-jangan kasusnya Jessica itu karena di kafe itu banyak tikus, ada racun tikus masuk ke sana. Potensinya gimana Ibu melihatnya seperti ini? Ya, berarti kan yang meninggal banyak dong. Masa sih kan kafe elit harga kopinya mahal kan mesti udah di apa diperiksa terus toh nggak mungkin lah gitu loh kecuali di apa yang di pinggir gitu kan di pinggir sungai ya tikus. Terus kalau Ibu melihat dari kasus sekarang pro kontra sianida, karena kan ini saya baca Bu dari pengacaranya Jessica Otto, katanya akan mengajukan lagi peninjauan kembali, karena menurut beliau, beliau menemukan temuan baru katanya, bukti baru. Ya, tidak masalah Bu ya, karena kan itu adalah proses hukum untuk PK berkali-kali pun tidak masalah. Ya nggak apa-apa sih nggak masalah ternyata saya juga pernah bilang ya itu padahal di apa eh, saya malah waktu diwawancara atau saya bilang ya memang memang meninggal karena cyanida dan pelakunya Jessica ya waktu itu. Ya Iya. kan ini kalau dipikir orang-orang saya baru di shooting bicara sekarang padahal itu udah lama. Itu baru sudah sebelum
heboh dari Netflix ya, itu sudah wawancara lama sebenarnya Bu ya. Ya, udah lama sebelum pandemi itu. Iya, Karena waktu itu Ibu Astri wawancara. ada wawancara di media FIFA ya tentang ini, itu sebenarnya sudah wawancara lama tapi diulang kembali ya Bu ya. FIFA tuh ngambil dari, jadi ada satu, saya lupa ya, di wawancara wartawan yang biasa di kepolisian, dia suka mengangkat profil saya berbicara sampai tentang saya sampai kasus keracunan, contohnya kasus Mirna ini gitu. Dan ternyata sekarang diambil itu sama FIFA kan. Ya, di kutipannya Bu ya, paham-paham. Nah, terus Ya, Ibu, yang mau Ibu sampaikan ini kepada netizen, karena kan gila Bu, kalau kita baca komentar itu semuanya sudah kekeh dengan opininya masing-masing. Ini singkat iya. terakhir, apa yang mau Ibu sampaikan untuk netizen kami-kami ini Bu? Kalau netizen kan nggak bisa dilarang ya Mas Anjas ya. Tetap kita harus berpikir dengan logika sajalah, jangan jangan pakai hati, perasaan, kasihan bagaimana ya, semua juga seperti itu. Tapi kan ada proses hukumnya dan sudah dijalani dengan prosedur yang baik, dan kebetulan waktu itu juga setiap sidang karena keterangan ahli yang dipanggil dan memberikan apa pendapat itu saya belajar, jadi saya ikutin terus. Jadi itulah proses hukum dan harus kita percayain. Kalau bukan kita rakyat Indonesia yang mempercayai proses hukum yang baik dan bagus itu, siapa yang percaya kan? Kasihan juga kan, kita kan benar-benar eh, sebagai warga negara yang baik lah Mas Anjas, dan punya pengetahuan, punya punya apa eh, kepribadian, punya kepercayaan juga dan agama yang bagus. Jadi ya kasihan juga kalau saling menghujat, tapi ya gimana lagi ya, nggak bisa dilarang. Dan lebih baik kalau tidak mau ter apa Mas Anjas terbebani, ya nggak usah dibaca komennya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, eh, secara hukum ditegaskan bahwa tidak masalah kalau dari keluarga ataupun juga dari pengacara Jessica mau mengajukan PK atau peninjauan kembali terhadap kasus ini, itu dipersilakan. Tapi PK juga bisa bahaya loh kalau seandainya ini, asumsi saya Bu ya, kalau seandainya PK menemukan yang lebih kuat lagi, bisa nggak? Oh nggak, ding, PK nggak bisa lebih tinggi, tapi bisanya lebih rendah Bu ya. Ya, tapi kan Iya. kan nggak PK-nya kan, belum tahu juga kan. Oke, Tapi oke. pakar hukum bilangnya udah selesai ya, udah ikrah gitu kan, seperti itu. Kecuali mungkin kalau saya bayangin mikir gini ya, Ki, kita tiba-tiba dia ngaku gitu kan. Oh, yang sampai yang outstanding gitu ya. Wah, iya. Oke, oke. Terima kasih dokter Hastri yang Eh, menjadi favorit dokter forensik saya. mau ke Bangkok Mas Anjas mampir semalam doang. Boleh, boleh Bu. Terima kasih. Saya tutup dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.